hari ini kita coba Mas Iqbal dari kelompok 3 ya, coba menjelaskan di modul 3 hari ini. Modul 3 kita tentang peletakan balok sederhana ya. Ada yang versi balok sederhana, cantilever, dan balok majemuk. Silakan Mas Iqbal. Ya, waktu Pak. dan tempat dipersilakan. Silakan. Ini kelihatan semua nggak, Pak? Kelihatan sangat jelas, warna-warni. Silakan. Baik. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Iqbal dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Rohmat Rizky Pratama, Bramuwinta Kusumaji, dan Hilal Aulia Alfariji akan mempresentasikan modul 3, yaitu reaksi perletakan struktur statis tertentu, balok sederhana dan balok majemuk. Yang pertama, langkah perhitungan reaksi perletakan. Yang A, sketsa kembali. Yang B, periksa apakah struktur tersebut statis tertentu dan stabil. Yang C, jika struktur tersebut statis tertentu dan stabil, maka misalkan arah kerja reaksi perletakan sesuai dengan jenis perletakan dan beri nama setiap reaksi sesuai dengan titik di mana reaksi itu bekerja. Yang D, uraikan semua gaya yang diperlukan, misalnya gaya yang miring dan beban terbagi rata. Yang E, hitung reaksi dengan persamaan keseimbangan, sigma V sama dengan 0, jumlah komponen vertikal gaya sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, jumlah komponen horizontal gaya sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, jumlah momen di sekitar suatu titik tertentu sama dengan 0. Yang F, kontrol hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan yang belum pernah dipakai dalam perhitungan struktur yang sedang dihitung reaksi perletakannya. Yang G, perjanjian arah yang diambil adalah vertikal positif ke arah atas, horizontal positif ke kanan, momen positif searah jarum jam. Berikut contohnya ada di sebelah kiri. Yang kedua, reaksi perletakan balok sederhana dan cantilever. Yang satu, reaksi perletakan balok sederhana dengan beban terpusat. Balok diletakkan di atas dua tumpuan A dan B dibebani muatan titik P, seperti pada gambar 3.2. Pada struktur demikian, reaksi-reaksi terdapat pada perletakan A berupa reaksi vertikal VA dan horizontal HA, dan reaksi perletakan pada B berupa reaksi vertikal VB. Berikut adalah contoh gambar 3.2. Terdapat 3 reaksi, yaitu HA adalah reaksi horizontal A, VA adalah reaksi vertikal A, VB adalah reaksi vertikal B. Perhitungan perletakan, contohnya sigma H sama dengan 0, bisa disebut RAH sama dengan 0, sama dengan tidak ada aksi. Lalu sigma MA sama dengan 0 adalah P kali A min VB dikali L sama dengan 0. Lalu VB sama dengan P kali A per L. Lalu ada sigma MB sama dengan 0, sama dengan P dikali B min VA dikali L sama dengan 0. Sama dengan VA sama dengan P kali B per L. Lalu ada sigma V sama dengan 0, yaitu dijumlahkan antara VA plus VB min P sama dengan 0 untuk mengecekkan hasil hitungannya. Yang kedua ada balok sederhana dengan beban merata. Apabila sebuah balok sederhana dengan dua tumpuan di ujung-ujungnya dibebani dengan beban terbagi merata di sepanjang balok, maka beban yang diterima oleh kedua tumpuan tersebut
akan sama besarnya. Jika beban merata Q terbagi merata di atas balok, maka besar beban keseluruhannya adalah Q, yaitu besarnya beban merata Q dikalikan panjang tentang balok tersebut. Jadi Q sama dengan Q dikali L. Masing-masing tumpuan akan memberikan reaksi vertikal sebesar separuh dari total beban tersebut, sama dengan RAV, sama dengan RBV, sama dengan Q per 2. Berikut adalah contoh gambarnya di bawah ini. Perhitungan perlelakan sama dengan Q kali L, Q sama dengan 5T per M dikali 5M, sama dengan Q sama dengan 25 ton. Lalu ada sigma H sama dengan 0, RAH sama dengan 0, sama dengan tidak ada aksi. Lalu ada sigma M sama dengan 0, lalu ada sigma MA sama dengan 0, yaitu min RVB dikali L plus Q 1 per 2 dikali L sama dengan 0. Lalu ada min RVB dikali 5 plus Q dikali 1 per 2 dikali 5 sama dengan 0. Min 5 RVB plus 25 dikali 2,5 sama dengan 0. RVB sama dengan 62,5 per 5, RVB-nya sama dengan 12,5 ton. Lalu ada sigma MB sama dengan 0, yaitu plus RVA kali L min Q setengah dikali L sama dengan 0, yaitu RVA dikali 5 min 25 dikali setengah dikali 5 sama dengan 0. 5 RVA min 25 dikali 2,5 sama dengan 0. Lalu RVA sama dengan 62,5 dibagi 5. RVA ketemu hasilnya di 12,5 ton. Lalu ada sigma V sama dengan 0, dijumlahkan RVA plus RBV min Q sama dengan 0, 12,5 plus 12,5 dikurang 25 sama dengan 0. Jadi 0 hasilnya 0, jadi sesuai. Lalu bisa selanjutnya Mas Hilal yang menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan tentang balok menggantung dengan beban terpusat. Di gambar tersebut dilihat ada panjang kurang lebih 6 meter, kemudian P1 10 ton, P2 4 ton. Perhitungan perletakan, sigma H sama dengan 0, RAH sama dengan 0, artinya tidak ada aksi. Sigma MA sama dengan 0. Min RBV dikali L ditambah P2 dikali C plus L ditambah P1 sama dengan 0. Min RBV dikali 6 ditambah 4 dikali 1 plus 6 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 0. Minus RBV dikali 6 sama dengan minus 48. RBV sama dengan 8 ton. Sigma momen B sama dengan 0. RAV dikali L kurangi P1 dikali B tambah P2 kali C sama dengan 0. RAV dikali 6 min 10 dikali 4 plus 4 kali 1 sama dengan 0. 6 RAV sama dengan 36. RAV sama dengan 6 ton. Untuk kontrol pengecekan, sigma P sama dengan 0, RAV plus RBV min P1 min P2 sama dengan 0. 6 tambah 8 kurang 10 kurang 4 sama dengan 0 dan hasilnya 0. Kemudian next bal. Ini udah. Ya. Selanjutnya di slide selanjutnya bal, balok cantilever. Iya. Ini. Ya, nah di laptop saya belum buka. Nah, untuk balok menggantung dengan beban merata dan beban terpusat. Ya, di sini kita lihat jaraknya kurang lebih 12 meter, Q-nya 10 dan arah horizontalnya ke kanan. Perhitungan peletakan, sigma H sama dengan 0,
dan RA sama dengan 0, artinya tidak ada aksi. Sigma MA sama dengan 0. Untuk hitungannya 10 KN dibagi M dikali 12 meter dikali 6 meter minus RVB dikali 12 meter plus 240 KN sama dengan 16 meter 0 sama dengan 0. 4560 KNM sama dengan 12 RVB. RVB sama dengan 380 KN positif ke arah atas. Sigma momen B sama dengan 0. Plus RVA dikali 12 meter dikurangi 10 KN dibagi M dikali 12 meter dikali 6 meter ditambah 240 KN dikali 4 meter sama dengan 0 minus 240 KNM sama dengan 12 VA. RPA sama dengan minus 20 KN. Negatif berarti pemisalan arah RPA salah. RPA sama dengan 20 KN ke arah bawah. Untuk kontrol pengecekan, sigma V sama dengan 0. Minus RPA dikurangi Q dikali L ditambah RPB dikurangi 80 KN sama dengan 0. Minus 20 KN dikurangi 10 dikali 12 KN ditambah 380 KN dikurangi 240 KN sama dengan 0. Dan hasilnya 0. Berarti oke. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Rizky. Ya, langsung saya izin jelaskan. Yang selanjutnya ada balok cantilever dengan beban terpusat. Perhitungan perletakan mencari reaksi perletakan di tumpuan jepit A. RAV sama dengan P. RAV sama dengan 5 ton. Yang kedua ada mencari besarnya momen reaksi di tumpuan jepit A sama dengan MA sama dengan min P dikali L. Yang kedua ada MA min 5 dikali 3, MA hasilnya min 15 T per M, ton per meter. Yang selanjutnya ada balok cantilever dengan beban merata. Perhitungan perletakan mencari reaksi vertikal di tumpuan jepit A sama dengan RAV sama dengan Q kali L. RAV sama dengan 5 dikali 1,5. RAV-nya ketemu hasilnya 7,5 ton. Mencari besarnya momen reaksi di tumpuan jepit A. Momen reaksi momen jepit sama dengan min momen luar. MA sama dengan min Q dikali L pangkat 2 per 2. MA sama dengan min 5 dikali 1,5 pangkat 2 per 2. MA-nya ketemu adalah min 5,625 ton per meter. Yang ketiga ada reaksi perletakan balok sederhana dan cantilever sama dengan beban segitiga dan beban kombinasi. Yang hanya ada balok sederhana dengan beban segitiga. Berikut adalah contoh ini. Perhitungan sama dengan setengah dikali 9 ton. Itu 0 min R dikali 6 plus R dikali 4 sama dengan, lalu min RVB dikali plus 9 dikali 4 sama dengan 0. RVB dikali 6 sama, lalu ketemu RV-nya sama dengan 6 ton. Selanjutnya mencari M0, RV 6 min R 2 sama dengan, lalu RVA dikali 6 min sama dengan 0. R dikali 6 sama dengan 18, RVA-nya ketemu 3 ton. Lalu selanjutnya ada SIGV sama dengan 0. RVA min R plus RVB sama dengan 0. 3 di 3 min 9 sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini bisa di
agak terputus-putus, Mas. Oke, silakan dilanjutkan. Apakah yang lain juga terputus-putus? Silakan. Oke, yang Siap. selanjutnya Siap. B. Cantilever dengan beban segitiga. Dengar, Pak. Ini contohnya. Ya, siap. Perhitungan peletakan. Sigma H sama dengan 0. RH sama dengan 0, artinya tidak ada aksi. Selanjutnya, sigma MA sama dengan 0. MA plus Q dikali sepertiga dikali L sama dengan 0. MA plus setengah Q kali L kali sepertiga kali L sama dengan 0. MA sama dengan min 1/6 Q kali L kuadrat. Selanjutnya, sigma V sama dengan 0. RAV min Q sama dengan 0. RAV min setengah Q kali L sama dengan 0. RAV sama dengan setengah Q kali L. Balok sederhana dengan beban kombinasi. Ini contohnya. Next. Oh iya. Perhitungan peletakan. Sigma H sama dengan 0. RH min 2H sama dengan 0. RH min 4,33 sama dengan 0. RH sama dengan 4,33 kN. Sigma MA sama selanjutnya, sigma EKMA MA sama dengan 0. Min RBV kali L plus R kali sepertiga kali L1 plus P1 kali L1 sampai 2 plus P2V kali L1 sampai 3 sama dengan 0. Min RBV kali 8 plus setengah kali 10 kali 3 kali sepertiga kali 3 plus 2,5 plus 2,5 kali 6 sama dengan 0. Min 8 kali RBV min 15 min 10 min 15 sama dengan 0. Min 8 RBV sama dengan min 40. RBV sama dengan 5 kN. Selanjutnya, mencari sigma MB sama dengan 0. RAV kali L min R kali 2/3 kali L1 plus L2 sampai L4 min P1 kali L3 sampai 4 min P2V kali L4 sama dengan 0. RAV kali 8 min setengah kali 10 kali 3 kali 2/3 kali 3 plus 5 min 2 kali 3 min 2 setengah kali 2 sama dengan 0. 8 kali RAV min 105 min 6 min 5 sama dengan 0. 8 kali RAV sama dengan 116. RAV sama dengan 14,5 kN. Selanjutnya, mencari sigma V sama dengan 0. RAV plus RBV min P1 min P2V min setengah Q kali L sama dengan 0. 14,5 plus 5 min 2 min 2 setengah min setengah 2,5 min setengah kali 10 kali 3 sama dengan 0. Hasilnya 0, sama dengan 0. Selanjutnya yang D, cantilever dengan beban kombinasi. Perhitungan peletakan. Titik berat beban merata atau R sama dengan setengah Q kali L1 sama dengan setengah L1 Q-nya 5, L1-nya 3 sama dengan 7,55 kN. Selanjutnya sigma V
sama dengan 0, RH sama dengan 0 atau tidak ada beban horizontal. Sigma V sama dengan 0, RAV min P1 min P2 min R sama dengan 0. RAV min P1-nya 3, min P2-nya 4, min R-nya 7,5 sama dengan 0. RAV min 14,5 sama dengan 0 atau RAV sama dengan 14,5 kN. Selanjutnya mencari sigma MA sama dengan 0. MA plus R kali 1/3 kali L1 plus P1 kali L1 sampai 2 plus P2 kali L1 sampai 3 sama dengan 0. MA plus R-nya 7,5 dikali 1/3 kali L1-nya 3 plus P1-nya 3 dikali L1 sampai 2-nya 4 ditambah P2-nya 4 dikali 6 sama dengan 0. MA plus 4,3,5 sama dengan 0. MA-nya min 43,5 kilonewton kali meter. Contoh soal dari reaksi peletakan. Tentukan reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam serta kita bahas dulu sebelumnya, boleh? Sebelum ke soal, tadi ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman? Oh iya. Buru-buru bagus tadi yang kombinasi dulu deh, kita kayaknya yang agak perlu dibahas sedikit. Silakan coba dilihat dulu yang kombinasi. Boleh. Kombinasi buru-buru. Oke, yang ini tadi. Ya, oke, ini bisa di ke sebelahnya. Dikopikan dulu untuk sementara biar ketahuan, atau bisa dibuat dua window gitu, bisa dikopi ke sebelahnya perhitungan jadi bisa kelihatan. Ke bawahnya aja kecil aja, dikopikan aja mungkin boleh. Dikopikan gambar itu bisa ya, dikopikan ke sebelah, ke next slide. Copy. Ya, betul, ke situ. Sebelahnya aja, kecil aja. Oke, dikecilkan sedikit. Nah, taruh ke sebelahnya. Ya, baik. Sip. Oke, nah ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, ada yang bertanya kira-kira? Cukup jelas apa gimana? Nggak apa-apa? Ya. Ada pertanyaan? Ada teman-teman udah paham? Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Rahmat. Ini Pak. Ini Ya. Gimana ya? Memang RAH-nya itu diketahui ya? Apa gimana? RAH-nya itu diketahui itu. RAH-nya itu kan kalau misalkan kita dia 30 derajat ya, P25 kN 30, itu kan berarti dia ada dua gaya dengan horizontal. Iqbal gimana? Tahu Iqbal jelasinnya? Mas Iqbal? Kenapa dapat 4,33 tahu? Mas Iqbal? Mas Iqbal tahu? Ini ada ya. Gimana? Ada yang tahu? Mas Iqbal? Kelompoknya? Bramuwinta gimana? Bramuwinta? Enggak, kalau nggak bisa bilang nggak bisa.
Mas Iqbal gimana? Belum mengerti Pak Sir. Baik. Coba di answer screen dulu, coba. Coba answer screen. Coba di apa namanya itu? Dimatikan dulu biar saya bisa share screen, coba. Matikan. Coba matikan dulu. Matikan dulu. Oke, jadi teman-teman tadi menarik ya, kelompok 3 ini saya senang banget nih, dia cukup saya kan bilangnya ambil aja. Jadi teman-teman nanti bisa bahas bareng ya. Jadi tadi kan dibilang di situ sebentar, di situ kan ada nilai E ya. Kan dia berapa nilainya tadi? 30 derajat ya. Betul ya? Betul ya? Iya Pak, 30 derajat, betul. 5 kilonewton ya. Ya kan? Betul enggak? Ini P-nya. Iya Pak, P-nya 5 kilonewton. P2. Ya. P2. Iya, P2-nya 5 Karena kilonewton. dia bebannya diagonal, maka di sini nanti kita akan konversi dia seperti kita mengkonversi vektor ya. Jadi nanti akan ada gaya yang akan kita distribusi. Pokoknya semua gaya apapun itu harus vertikal dan horizontal. Nah, karena di sini dia ada bebannya miring, diagonal, maka kita akan konversi dia dengan ada beban yang vertikal dan ada beban yang horizontal. Benar ya? Paham nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan saya gambarkan nanti seolah-olah di sini ya. Di sini P-nya, P yang kita itu ya. Kemudian di sini ada P yang pH-nya ya. Kemudian di sini ada belum terlihat, Pak. Bentar ya. Oke, sekarang terlihat teman-teman? Terlihat. Ya, di sini ada beban P2 sebesar 5 kilonewton ya. Nah, beban ini kan beban diagonal ya. Beban diagonal. Nah, semua gaya kita akan buat semua arah vertikal dan horizontal. Bagaimana kita bisa merubah gaya diagonal itu menjadi vertikal? Maka kita buat seperti pendekatan vektor itu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini dari P tadi P2 di sini tadi ya. Itu akan dikonversi menjadi gaya vertikal dengan gaya horizontal. Ya, ini dengan di sini tadi derajatnya berapa? 30. Ya, benar ya? Benar ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Nah, Iya, benar, Pak. yang kita pahami berarti di sini kalau misalnya sisi dia berhadapan dengan sudut, sejajar dengan sudut itu apa dia? Berarti pH ya. Itu sama dengan apa? Cos. P2 cos 30 ya? 30. Ya. Iya, Pak. Nah, terus kalau dengan PP, ini P2 ya. Ini P2, ini P2. Berarti sama dengan P2 kali sin 30. Sin 30. Nah, sekarang pertanyaan saya. 4,33. Sekarang kita cari yang pH tadi ya. Berarti ini sama dengan 5 kali cos 30 Iya, berapa? Cos 30 berapa? 4,33. Iya, cos 30 ini berapa tadi? Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya? Cos 30 berapa? Cos 30 berapa teman-teman? Setengah akar 3 bukan? Setengah akar 3, Pak. Ya, oke ya. Jadi ini setengah akar 3. Jadi berapa tadi? 4,33. 4,33. Jadi dapatnya dari sana ya teman-teman ya. Nah, seolah-olah nanti berarti ada gaya horizontal tadi yang teman-teman tadi ini. Berarti RAH kita akan ada nilainya nih. Ya. RAH-nya itu ada nilainya kan? Benar nggak?
yang akan menahan P2H-nya ya. Betul ya? Betul nggak teman-teman? Paham ya? Iya, betul, Pak. Nah, Iya, Pak. oke. Berarti nanti juga akan ada P apa? P2 P2P-nya ya. P2V. Ya, P2P. Oke. Baik. Cukup jelas ini ya teman-teman ya. Nah, coba balik lagi ke share screen-nya teman-teman tadi. Coba kasih lihat lagi. Bisa kasih lihat lagi soalnya tadi, Mas Iqbal. Iya, Pak. Baik. Oke, berarti tadi gaya P2-nya itu harus diuraikan ya Mas ya. Berarti P2 5 kN, berarti di sini ada P2 vertikal sama P2 horizontal. ya. Nah, baru kita masukkan. Jadi kita gambarkan itu namanya free body-nya Mas ya. Jadi kita menggunakan semua gaya-gaya yang bekerja ya. Terus sama reaksinya juga. Nah, ini saya nggak lihat ada reaksinya nih. Berarti di sini kan harusnya muncul reaksi di A itu ada reaksi vertikal atau RAV ya, sama RA-nya, ya kan? Benar nggak? Jadi maksudnya gini, nanti dengan free body diagram yang kita buat penguraian gayanya, kita nanti dapat lebih gampang untuk menguraikan perhitungan masing-masingnya. Atau mengelompokkan tadi sigma V-nya mana, sigma H-nya mana, sigma momen masing-masingnya mana, ya. Jadi maksudnya hari ini, maksudnya setiap kali perhitungan itu cukup jelas gitu loh bahwa urutan-urutannya itu jelas. Soal diketahui penyelesaian kita gambarkan dulu free body-nya. Free body-nya itu tadi menguraikan semua gaya-gaya beban atau aksi yang diberikan di baloknya dan reaksi yang akan ditimbulkan. Reaksi yang ditimbulkannya tadi berarti ada RAV, RAH sama RBV ya. Nah, kalau di sini kan jelas nih kalau dari gambar berarti RAH tadi dikurang apa? P2. Kenapa dikurang? Dia arahnya kemana? Arah RH kemana? Ke kanan kan? Kiri. Kanan tadi. Iya, ke kanan dong. Berarti dia positif ya. Terus Ya. arah P2H-nya ke kiri ya. Kiri. Nah, berarti dia negatif kan? Bener nggak? Ya, negatif 4,33. Betul. Jadi berarti RAH sama dengan 4,33 kN. Jadi udah tahu ya dapatnya dari mana ya teman-teman ya. Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Ya, jelas, Pak. Oke. Kemudian yang X sigma momen di A sama dengan 0. Ada pertanyaan nggak? Sigma momen di A 0. Sigma momen di A berarti A-nya yang dikunci ya, atau yang ditinjau adalah RBV-nya. Benar ya teman-teman ya? Nah, ini perlu digambarkan Mas Iqbal ya. RBV-nya panahnya ke atas atau ke bawah? RBV-nya Ke atas, Pak. ke atas. Berarti kalau dia ke atas terhadap A, dia positif apa negatif? Negatif. Nggak usah takut gitu Bramu Winta ya. Negatif ya. Berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Berarti dikali dengan L. Ya. L-nya jaraknya berapa? 8 ya. Benar ya? Betul ya? Terhadap A berarti AB berarti 8 ya. Betul ya? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Oke. Ya. Terus ditambah dengan yang mana tuh? R setengah kali L1 yang mana? Berarti yang segitiga ya teman-teman ya. Segitiga 10 tadi ya. Ya, yang titik tengahnya kan setengah kali 10 kali 3 ya. Nah, 10 kali 3, 3-nya berarti dari mana 3-nya? 3-nya L1-nya ya. Ya, terus dikali dengan terhadap A itu berapa? Jaraknya berapa? Terhadap A? Terhadap A tinjauannya. Sorry, positif apa negatif? Positif. Positif, betul. Berarti, nah terhadap A berarti dia berapa? Di situ sudah jelas kok. Sepertiga kan?
Iya dong, Ya, sepertiga kan? sepertiga. 3 ya. Ya, sepertiga dikali dengan 3 nantinya kan. Terus ditambah Ya. bebannya mana lagi tuh? Yang 2,5 ditambah 2,5 ditambah 2,5 di mana tuh? P2V-nya, Pak. P2P-nya. P2P-nya. Sebentar, 2,5 Sin 30 tadi. sin 30-nya terhadap sebentar ya. 2,5 ditambah 2,5. Sebentar itu yang. Oh ya, P2P-nya. Oke, setuju. Ya, P2P-nya ya tadi ya yang kita uraikan berarti dia di P2P-nya dikali dengan L1 dikurang 3 ya. Sampai L1 dikurang 3. Harusnya P2P-nya kalau terhadap A-nya berarti itu dong L1 tambah L2 ditambah L1 sampai 3, ya kan? Atau dia 6. Benar Iya. kan? Iya kan? Betul nggak? Nah, itu coba 3 tambah 2 tambah 1. Yes, 3 tambah 2 tambah 1. Betul ya? Itu ya. Iya. Nah, udah berarti sama dengan 0. Nah, ini sekarang pertanyaan saya itu ada 2,5 tambah 2,5 dikali 6 yang mana itu? Mas. Wait. Ya, salah itu berarti ya. Double 2,5-nya itu, Pak. Double 2,5 double. Salah itu. Salah kan? Iya. Iya. Nah, terus kemudian P2P kita berapa jadi nilainya? P2P kita berapa tadi? Berarti P2-nya P2V 2,5. 2,5, betul. Makanya kalau bisa pada saat mengerjakan seperti ini diuraikan gayanya dulu, terus dikasih tahu P2H-nya berapa, langsung diketahui aja di depan ya teman-teman ya. Paham Iya. ya? Baik. Nah, Ya. ini Baik, Pak. bisa keluar soal ujian ya. Ya, coba siap-siap aja ya. Oke, Iya. nah sekarang kita uraikan tadi ya, berarti minus 8 RBV dikurang 15 ya. Ya, berarti itu 10, 30, 15 ya, dikurang 10 dikurang 15. Dikurang 10 dikurang 15. Itu yang 15-nya di mana tuh? Setengah kali 10 kali 3 itu, Pak. Setengah. Oh ya, oke. 10 kali 15, oke. Terus 15 satu lagi? Berarti kan yang itu kan 1. 10 ya. P1 kali L1 dikurang 2 tadi ya. Betul ya? 2 kali 5 ya 10 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Hah? Makanya itu bingung pasti ya. Berarti satu lagi 15 yang P2V dikali L1 yang itu Dikali. yang 6 ya. Betul ya? Iya, yang dikali 6. Iya. Ya. Nah, coba lihat lagi itu nanti ya, itunya ya. Nah, itu jadi hasilnya jadi 5. Betul ya, hasilnya 5 ya? Betul ya? Ini tidak mengerjakan sendiri kan disadur ya? Iya, 40 bagi 8. Ya udah. Oke. Kemudian sama juga dengan sigma MB-nya juga sama ya, teman-teman ya. Sama, berarti RAV kali L dikurang R ya dikali dengan R dikali 2/3. Ya, R-nya itu yang mana R-nya? Q-nya tadi kan? Nah, Ya, yang Q-nya ya tadi Q-nya. setengah kali 10, tapi dia dari Iya. arah B berarti dia 2/3 ya. Iya kan? Iya, 2/3. 2/3-nya. 2/3 ditambah 3 ditambah 5 ya. Kemudian dikurang 2 itu kan udah ada 2/3 L1 ditambah L2 min 4 ya, itu nanti tinggal gampangnya aja, tinggal pengurangan apa namanya jaraknya aja ya teman-teman ya. 2/3-nya itu kan berarti kan di situ kan berarti 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2/3-nya kan gitu ya. 6 tambah 2/3 ya gitu ya. Iya, Pak. Gampangnya gitu ya. Terus dikurang lagi, ingat tandanya dikurang lagi dengan P1 dikali P1-nya terhadap B berarti dia 3 ya teman-teman ya. 2 kali 3 kan, bener kan? Iya. Yang ini tadi ya. Nah, dikurang P2V dikali dengan P2P itu terhadap A, P2P terhadap B dong harusnya ya.
Iya, 2. 2 kan? Nah, berarti berapa tadi? 2,5 ya? Iya, Kali 2. Ya, nanti 2 diuraikan. setengah kali 2. Iya, betul. Berarti di situ ketemu 8 RAP, 105 min 6, min 5 sama dengan 0. Berarti 8 RAP sama dengan 116, RAP-nya 14,5 kilonewton. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Cukup jelas nggak teman-teman? Ini harus dibuatkan diagram pribodinya aja. Kalau misalnya nggak bingung, nggak usah pakai L1, L2 begitu, langsung aja 3 gitu ya, 2 gitu ya. Ya nggak? 1, 2 gitu ya. Benar nggak? Pak, maaf, saya mau tanya deh. Siap. Itu yang di sigma momen A itu kan ada min RBV dikali L ditambah R ya. Ya. Itu R-nya kenapa setengah dikali 10 dikali 3 ya? Yang mana? Yang sigma momen A itu, Pak. Itu kan ada yang R min RBV dikali L Betul, karena kan dia kan ditambah. setengah Q kan. Ada tadi R-nya nggak tadi? Tadi ada di atas tadi kayaknya. Coba lihat deh. Yang sebelumnya, slide sebelumnya coba. Kan intinya Q dikali dengan L-nya kan. Ini kan dia beban segitiga kan. Mana tadi? Ada nggak? Yang itu. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini kan ada perhitungannya nih. R sama dengan setengah QL kan ya. Betul nggak? Ini menarik nih, bagus nih tadi. Udah dijelaskan dulu di awalnya. Nilai R itu loh, Mas, yang beban terpusat. Jadi gini maksudnya, beban segitiga Oh iya. itu nanti kita konversi jadi beban titiknya, beban terpusatnya kan. Paham ya? Paham, Pak. Ini Tadi saya ya, kelompok 3 saya senang sekali nih ya. Artinya mempersiapkan baik, walaupun mungkin ada kurang mengerti, sebenarnya sudah dijelaskan di awal gitu ya. Jadi kalau beban segitiga, teman-teman lihat ini ya, beban segitiga. Nah, saya senang seperti ini nih, Mas Iqbal ya. Pokoknya atau teman-teman yang lain juga sama. Ini namanya free-body diagram. Jadi ada RAV atau RVA, ada RBV-nya kelihatan, ada Q-nya di situ, ada jarak-jaraknya 2/3 L, 1/3 L, 4, 2 nilainya, dan ada nilai R-nya. Ya teman-teman ya. Termasuk tadi yang P2P, P2V, sama P2H-nya. Harus diuraikan dulu. Baru kita masuk di perhitungan besar kita ya. Ada pertanyaan lagi, Mas Abdul Razik? Cukup jelas? cukup jelas, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mas Iqbal gimana? Oke, balik lagi. Nah, oke, ada pertanyaan? Ya, jadi semua semua gayanya itu free-body diagram reaksi, aksi dan reaksinya harus kita definisikan semuanya gitu ya. Jadi nanti gampang. Kalau perlu, kalau begini nanti langsung aja dibuat itu nilai R-nya Mas ya. Itu kan kecil banget R-nya itu. Kalau perlu R-nya dikasih warna lain lah. Jadi kayak Oh iya, baik. ya, jadi misal warna biru jadi ketahuan. Jadi kita perhitungkan nilai R-nya aja. Jadi nah karena di Iya, sini Pak. di slide sebelumnya R-nya juga nggak kelihatan kan? Coba sebelumnya. Nah, kan tidak dikasih tahu kan R-nya itu yang mana kan? Bener nggak? Iya. Nah, itu menggeser Terlalu kecil. ya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu sepertiga L1 berarti kan itu nilainya 1 sama 3 kan. 1 sama berapa? 2 kali 3 6 ya. 6 2 kan? Betul nggak? 1 2 kan? Benar nggak? Yang segitiganya Mas. Jaraknya kan berarti kan 1 dan 2 kan? Iya, benar. Bilang aja AR-nya 1, RC-nya 2 kan gitu ya. Cukup jelas ya? Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ini saya senang banget nih sampai seperti ini, cukup baik ya teman-teman ya. Yang lain gimana? Mas Rahmat gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Tadi ada ilmu baru, Pak, beban diagonal, Pak. Betul sekali. Mantap ini, Pak. Ya. Jadi nanti kan itu beban diagonal, pokoknya semua, bahkan nanti bisa tumpuannya nanti yang kita konversi vertikal horizontal ya. Nanti reaksinya bagaimana gitu ya. Ya. Misalkan dia tumpuan A-nya itu nggak benar-benar dia presisi dia datar gitu. Bisa aja dia miring, ada punya kemiringan, ditempel atau apa. Nah, itu kita harus konversi lagi gitu nilainya. RAV-nya sama RAH-nya pasti berbeda ya.
Oke. Ini cukup jelas yang slide ini? Teman-teman, boleh kasih respon dong? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Oke, coba next lagi, yang satu lagi. Yang satu lagi, coba next. Nah, ini yang ini lagi ya, satu lagi. Ya, berarti di sini kombinasi sama sebenarnya teman-teman ya. Cuma ada yang beda nggak di sini? Sama nilai R-nya mana? Nggak kelihatan. Bener nggak? Ada itu, Pak. Iya, bukan. Maksudnya panahnya mana R-nya? Titik. R-nya mana? Iya, iya. Dia Iya belum kan? dibikin, Jadi Pak. maksudnya itu gini, free-body diagramnya, Mas. Free-body diagramnya Oke, Pak. dibuatkan lagi selain soalnya ya. Jadi nggak bingung gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih gampang harusnya. Nah, seringkali pada saat ini karena informasi bebannya nggak detail, jadi kemana-mana tuh. Jadi orang kalau hanya menjiplak aja jadi kemana-mana, jadi akhirnya bingung. Nah, di situ kan titik berat beban merata R-nya sama dengan setengah Q L1 sama dengan setengah 5 kali 3. Nah, orang kan nggak tahu R-nya mana. Bener nggak? Di mana tuh R-nya? Iya, Pak, iya. Nggak ada kan? Nanti bingung ini. Yakin saya teman-teman yang lain juga nggak tahu. Nah, ini sama juga sebenarnya ya. Berarti R-nya ada di sepertiganya tadi ya. Atau di 2/3-nya dari C tadi ya. Nah, itu jadi gayanya udah jadi beban titik. Iya, Pak. Jadi sebesar berapa? 7,5 kilonewton. 7,5 setengah. Oke, cukup jelas. Thank you ya. Ini kelompok 3 bagus. Saya senang banget bahannya hari ini ya. Oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, kalau enggak kita lanjut ke contoh soalnya. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Silakan. Next lagi Mas Iqbal di contoh soalnya dilanjutkan. Silakan. Contoh soal. Tentukan reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam serta gambar diagramnya dari balok sederhana seperti gambar di bawah ini. Ini termasuk gaya merata dan terpusat. Perhitungan peletakan. Sigma H sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0. PA kali L min Q kali 2 dalam kurung 1 plus 2 min P kali 1 sama dengan 0. PA kali 4 min 5 kali 2 kali 1 plus 2 min 20 kali 1 sama dengan 0. VA kali 4 sama dengan 50 kN. PA sama dengan 12,5 kN. Selanjutnya sigma MA sama dengan 0. Min VB kali L plus Q kali 2 kali 1 plus P kali 3 sama dengan 0. Oke, Mas. Min VB enggak gini Mas, menjelaskan arahnya bisa enggak? Jadi tidak hanya membaca. Jadi yang seperti saya tadi. Coba kira-kira bisa enggak coba dijelaskan? VB karena berlawanan jarum jam. Betul. Hasilnya negatif. Oke, siap. Hasilnya min VB kali L-nya 4 plus Q-nya 5 kali L-nya 2 kali 1 plus P-nya 20 kali 3 sama 0. 3 terhadap A sama dengan 0. VB kali 4 sama dengan 70 kN. VB sama dengan 17,5 kN. Sigma V VA plus VB min Q kali B min P sama dengan 0. 12,5 plus 17,5 min 5 kali 2 min 20 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan nggak? Contoh soalnya malah lebih sederhana nih daripada materinya ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi
agak pelan aja teman-teman ya menjelaskannya ya. Jadi misalkan yang tadi saya bilang, misalkan contoh sigma momen B sama dengan 0 ya. Berarti di situ ada gaya-gaya apa aja tuh? Berarti kan kalau sigma B-nya 0, berarti kan B-nya yang kita pegang, A-nya bebas ya. Berarti kalau A-nya bebas, berarti VA-nya arahnya ke atas, berarti dia searah jarum jam, betul nggak? Ya kan? Terus kalau misalnya dia apa namanya, Q-nya searah jarum jam atau enggak terhadap B? Atau berlawanan Q-nya. Q-nya arahnya ke bawah, terhadap B berarti dia kalau Searah jarum jam, Pak. Searah, Pak. Kalau Q-nya Oh, berlawanan, Pak. berlawanan. Jadi kita gampangnya gini teman-teman. Ada anak jangka itu mata jangkanya itu kita tusukkan di B. Terus kemudian arahkan yang satu lagi yang untuk misalkan kita menggambarkan jangkanya, arahkan panahnya itu yang Q itu ke bawah. Berarti dia searah Pak, searah atau dia berlawanan arah? Berlawanan, Pak. Berlawanan. Itu ya gampangnya ya. Terus kalau misalnya kita tusuk lagi yang di B terhadap P, berlawanan apa searah? Berlawanan, Pak. Berlawanan, sama dengan Q kan? Betul, Pak. Nah, terus kalau misalnya sigma momen di A sama dengan 0, tusukkan lagi di A, berarti yang B-nya Searah jarum jam, Pak. PB-nya berlawanan. Q-nya Berlawanan. P-nya searah. Ya kan? Nah, gitu-gitu aja ya, Ya. teman-teman ya. Oke, Pak, siap-siap. Ini tuh harus dijelaskan, teman-teman ya. Maksudnya ya teman-teman kan intinya nanti kan mau presentasikan sesuatu gitu loh. Sama di balok nanti akan begitu, teman-teman. Ya momennya positif apa negatif gitu loh terhadap itu tadi tinjauannya ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman ini nilainya? Ada pertanyaan? Cukup jelas teman-teman? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Oke, Cukup jelas, Pak. untuk kelompok 3 saya rasa cukup baik ya teman-teman ya. Oke, silahkan ditutup teman-teman, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, good banget nih, saya senang nih. Ini all out banget. Oke, silahkan ditutup. Terima kasih, Pak. Ya. Ditutup silakan Mas Iqbal atau Mas Bram minta. Ya, silakan. Di closing statement. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih.